Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ilal muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naba'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Fatihah. Jamaah sekalian, jamaah majelis zikir dan silaturahim Subuh Ahad Kecamatan Pancoran Mas, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para asatid, tokoh masyarakat hadir tengah kita, Al-Ustadz Abdul Mujeti, tokoh masyarakat Bapak Suganda, juga tokoh masyarakat kita Bapak Saiful Hidayat. Mudah-mudahan segala hajat kita semua Allah kabul, amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa segenap pengurus majelis zikir Subuh Ahad yang dipimpin oleh Ustadz Nazi Hussein. Semoga ini amanah terus berlangsung sampai kiamat, amin ya rabbal. Jangan berhenti tengah jalan, karena ngajak orang kebaikan, apalagi ngajak orang subuh berjamaah, ini termasuk perjuangan yang paling berat. Ada dua yang berat dilakukan oleh orang munafik. Yang pertama sholat subuh berjamaah, yang kedua sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan kita nggak ada tanda-tanda seperti itu tuh, amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah siang, hari ini kita lanjutkan kajian ketiga dari surah Abasa. Yang pertama bahkan sudah saya tayangkan di YouTube. Yang kedua, semalam ada kegagalan, baru mau ditayangkan, ada yang keliru, jadi mungkin ditayangkan. Ini dokumentasi sekalian lah. Ya, jadi tiap bulan kita ada dokumentasinya. Nanti insya Allah yang ketiga juga kita akan YouTube. Karena sekarang ini merupakan kajian ketiga dari surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqti ma amara. Sekali-kali tidak. Kalau guru saya mengartikan nonsen, dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Liyartadi'a wa yanjazira hadzal kafiru antakaburihi wa tajabburihi. Langsung ke tafsir itu di bawah. Ayat ini dimaksudkan agar orang kafir itu tercegah, berhenti dari berbuat sombong atau merasa besar diri. Ya. Fa innahu lam yuaddi ma faradu alaih. Karena orang kafir itu tidak mau melaksanakan apa yang Allah fardukan. Walam yaf'al ma kallafa bi rabbuhu minal imani wa ta'ati, dan dia tidak melakukan apa yang Allah bebankan kepadanya
berupa keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakara khalqal insani dzakara ba'dahu rizqahu. Maka tatkala Allah menyebut tentang kejadian manusia, dan Allah pun menyebut setelahnya tentang rizkinya. Jadi begini Pak, nikmat itu ada dua ya. Ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Sekarang kita ada itu namanya nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Lalu apakah Allah cuma menciptakan kita perangkat-perangkat kehidupannya? Tidak. Nah, ketika kita dirawat perangkat-perangkat kita, disediakan fasilitas kehidupan kita, itu namanya nikmatul imdad namanya. Ya. Jadi bukan nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Ini semua harus kita syukuri. Untuk apa Allah menyebut tentang kejadian manusia dan berikut rizki? Liya'tabira bima aqdaqallahu alaihi min anwa'i ni'am. Agar manusia mengambil pelajaran. Ya, karena begitu banyaknya Allah berikan kenikmatan. Banyak Pak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal satu nikmat saja nggak bisa dihitung. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu hitung satu saja nikmat Allah nggak kehitung. Ada orang terlalu sempit memahami ayat yang berbunyi fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritain. Apa sebatas kalau kita dapat nikmat kita cerita. Umpama nih ya, habis jual tanah. Siapa yang habis jual tanah sini? Dapat duit banyak, cerita sama tetangga. Apa sekedar itu? Atau umpama kita dapat jabatan baru. Entah jabatan apa, pokoknya dapat jabatan aja. Terus kita ngomong sama masyarakat, alhamdulillah, sekarang saya sudah jadi gitu. Apa cuma sebatas itu? Nah, di sini maknanya bukan sebatas cerita, tapi implementasi. Jadi maksudnya syukur di situ. Adapun nikmat Tuhanmu, maka bersyukurlah kamu. Apa itu syukur? Kalau kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, saat umurnya 6 tahun, waktu ditanya gurunya, Syekh Sikti, ya gulam, ma syukru. Bocah, apa itu syukur? Dijawab dengan lantang, alla ya'syallah bini amih. Nikmat Allah, fasilitas Allah jadi pakai maksiat gitu. Sekarang ada orang punya jabatan baru, harus bersyukur, harus cerita. Apa sebatas itu? Cuma sebatas cerita. Dia kudu bersyukur. Artinya bagaimana? Apa manfaat jabatan yang dia peroleh hari ini? Itu kan? Kan banyak orang nggak paham. Semua orang pengen jadi pejabat, berebut orang jadi pejabat. Tapi setelah jadi pejabat, apa yang kira-kira dia bisa berikan kepada masyarakat? Kan gitu. Ya, jangan jauh-jauh dah. Kita umpama diangkat jadi RT. Apa manfaatnya ente jadi RT buat masyarakat? Ada orang, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah jadi dokter sekarang. Apa manfaatnya ente jadi dokter buat masyarakat? Bahkan sampai tingkat paling tinggi presiden. Apa manfaatnya ente jadi presiden buat bangsa ini? Kalau kira-kira bakal nyusahin rakyat, udah berhenti aja dah jadi pejabat. Bahaya nanti daripada banyak banyakin dosa. Sama Ustadz gitu juga. Ada orang bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang jadi Ustadz. Bapak gitu ya, saya sekarang jadi Ustadz. Orang panggil saya Ustadz, panggil saya Kiai, panggil saya ajengan, panggil saya mu'alim. Apa manfaatnya buat masyarakat sekitar? Karena gak sedikit.
ustadz yang akhirnya profesinya ngejual ayat. Itu istilah ngejual ayat itu udah dari dulu dah. Nah itu jadi Pak Hadis itu bukan sebatas cerita, implementasinya apa gitu. Nah mudah-mudahan kita semua nih, ini semua kita punya jabatan nih, minimal jabatan kita apa? Kepala rumah tangga. Nah itu ya, apa manfaat kita buat keluarga kita? Ini jangan lupa ya. Terus jadi Allah berikan berbagai macam nikmat kepada kita. Fayashkuru rabbahu wa yuti'uhu, maka akhirnya orang tersebut bersyukur kepada Tuhannya kalau dia ingat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa yuti'uhu, dan dia akan taat kepada Allah. Faqala, maka Allah ceritakan kepada kita nih tentang asal kejadian berikut rizki yang Allah berikan kepada kita. Fal yanzurul insanu ila tu'ami, hendaklah manusia melihat ke makanannya. Fal yanzuri hadzal insanu al-jahidu nazra tafakkurin wa i'tibarin, hendaklah manusia yang mengingkari nikmat Allah berpikir dengan tafakkur, nazara tafakkurin, mandang dengan penuh tafakur, wa atibarin, dan ngambil pelajaran. Jadi kita disuruh ngambil pelajaran dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di manusia disuruh pandai mengambil pelajaran dari apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ila amri hayatihi, sampai kepada urusan kehidupannya. Kaifa khalaqahu biqudrati, bagaimana Allah ciptakan dia dengan kuasanya. Wa yassarahu birahmati, kemudian Allah permudah dengan rahmatnya. Wa kaifa hayya'alahu asbabal ma'asi, bagaimana Allah sediakan untuknya sebab-sebab penghidupan. Kita di dunia perlu beradaptasi dengan dunia. Dunia dengan segala isinya, kadang cuaca saja ada dingin, ada panas. Gak kuat kita menghadapi fenomena alam kalau Allah gak sediakan bagaimana caranya kita membalut pakaian kita. Akhirnya apa? Nah kita kerja, dengan kerja kita beli pakaian. Itu namanya asbab namanya. Manusia kan disuruh nundukin alam, tapi dengan ilmu tentunya. Ini alam ini ganas, kalau kita nggak bisa kuasai repot. Lagi di Eropa sana, musim dingin, luar biasa, bisa di bawah 0 derajat. Nah, terus bagaimana manusia menundukannya? Allah sediakan sabab supaya manusia kuat menghadapi fenomena alam. Maka dibikin baju mantel, baju kurung, baju tebal, begitu. Itu Allah yang sediakan tuh, ya. Termasuk hewan yang bakal dijadikan pakaiannya kulit, Allah sediakan. Coba umpama nih alam dengan keganasannya, kemudian kita nggak disediakan fasilitas, mau bikin pakaian susah. Enggak, Allah nggak bikin susah kita, enggak. Cuma kenapa orang nggak mau sadar juga, sampean bisa menundukkan fenomena alam dengan apa? Dengan baju tebal. Siapa sabab yang melakukan itu? Sabibul asbabnya siapa? Allah. Lewat apa? Allah sediakan tuh binatang-binatang ternak untuk diambil kulitnya dan dijadikan baju. Begitu. Jadi Allah tuh ciptakan kita, ciptakan juga fasilitas buat kita hidup. Itu namanya nikmatul ijad dan imdad namanya tuh. Ya. Wa khalaqalahu ta'amal ladzi fi qiwamu hayatih. Dan Allah ciptakan untuk manusia itu makanan yang menjadi pondasi hidupnya. Kita semua perlu makan, ya, karena kita ini punya tubuh, ya kan. Manusia itu ada 2 unsur, ada unsur jasmani, unsur rohani. Unsur jasmani karena Allah ciptakan jasmani dalam bentuk yang kasar, maka dia perlu asupan yang kasar, perlu makanan, ya.
perlu makan, perlu minum. Kemudian kudu sehat, gitu makanannya. Apa artinya makanan yang kita makan kalau umpama terdapat bakteri, terdapat kuman, itu membahayakan tubuh kita. Kalau orang bilang 4 sehat 5 sempurna. Susu nggak semua orang sanggup beli, tapi dengan susu jadi sempurna, begitu. Begitu juga ruh. Allah ciptakan ruh dalam bentuk yang halus, maka makanannya juga halus. Ya, apa makanan ruh? Arkanul Islam. Ruh kita harus kita syahadatkan, harus kita sholat, harus zakat, harus puasa, harus haji bagi yang mampu. Kayak susu jadinya. Ini pernah saya ceramah depan ibu-ibu PKK, judulnya 4 sehat 5 sempurna. Nyambung ya? Makanan yang kita makan kalau memang ada bakteri kan percuma, bisa sakit perut kita. Gitu juga ruh kita, kalau kita kasih makan tapi ada bakterinya, ada bakteri ria, ada sombong, ada sum'ah, ada ujub. Ya bagaimana ceritanya ntar? Ya. Jadi sembahyang harus steril dari bakteri ria. Puasa kita harus steril dari bakteri penyakit-penyakit batin. Nah, itu sama dengan makanan kita. Terus Tsumma fassala dzalika faqala, kemudian Allah rinci hal itu. Faqala, kemudian Allah berfirman, anna sababnal ma'a sabba, sungguh kami curahkan air dengan amat banyak. Hujan maksudnya. Udah sebulan gak hujan ya. Saya ingat kemarin waktu kajian di Masjid Baitur Rahmah di RW 14, jadi kita baca doa Fatihah, semoga segera hujan. Alhamdulillah malamnya hujan. Dan gak hujan lagi udah sampai sekarang. Berarti udah sebulan nih kita gak hujan. Masih ingat gak? Nah, waktu kita kajian di mana, di Masjid Baitur Rahman bulan kemarin, kan banyak sumur yang kering, tapi belum perlu istisqa kita karena masih banyak air. Ya, kita doa malamnya hujan, alhamdulillah. Moga-moga ntar malam hujan lagi, amin. Ya, udah banyak yang ngeluh soalnya, ya kan? Manusia kan ngeluh mulu. Tat, kenapa? Mesin air saya macam-macam lah begitulah, sumur kering kayak gitu. Ya, mudah-mudahan. Jadi ai anna bi qudratina anzalnal ma' minas sahab alal ardi inzalan ajiban. Sungguh dengan kuasa kami turunkan hujan yang berasal dari awan itu ke bumi. Inzalan ajiban, dengan turun yang sangat menakjubkan. Inzalan ajiban. Ya, kalau kita lihat, perhatikan hujan kan luar biasa itu. Apalagi kalau kita hujan lokal gitu kan, aneh. Kadang-kadang sebelah hujan cuman beda RT gitu kan. Nah, itu pernah saya lihat ya, cuma beda selangkah. Di sana hujan gede, di sini enggak gitu. Itu udah Allah urusannya udah. Jadi turun dengan sangat menakjubkan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi. Ai syaqaqnal arda bi khurujin nabati minha syaqqan badian. Kemudian kami belah bumi dengan keluarnya tumbuhan dengan pembelahan yang sangat indah. Hujan turun dari atas masuk ke dalam bumi, itu saja udah terbelah tuh kan, keluar toge, ini kan gitu, toge aja dah, jangan yang macam-macam. Ya, sekarang banyak tuh di YouTube, sebenarnya itu mengajarkan kita untuk tafakur dari biji sampai akhirnya menjadi tunas sampai menjadi pohon besar, udah banyak sekarang. Itu kan syaqqan badian namanya, terbelah dari bawah dengan cukup indah. Nggak ada pohon langsung gede begitu, bahaya begitu. Bahaya yang ada di atasnya juga. Kita lagi duduk tiba-tiba
muncul pelan sampai pohon besar itu. Ini siapa ini? Rekayatornya siapa? Inspiratornya siapa? Gitu. Badi' dengan sangat indah. Terus nih tafsir ini supaya kita banyak bersyukur bahwa semua yang kita lihat Allah, semua yang kita lihat kita nggak sanggup melakukan itu. Petani hanya cuma nanam, ya, rawat, minimal ngerawat dah gitu. Terus dari mulai gabah sampai menghasilkan gabah lagi, bagaimana? Itu urusan Allah udah. Bapak lemparin aja kelapa yang sudah tua, sebentar numbuh, terus sampai besar, sampai membuahkan buah kelapa lagi. Padahal kita tinggal Pak bertahun-tahun, 20 tahun kemudian kita lihat, padahal kemarin cuma kita lempar. Makanya kan benar tuh dalam Al-Fatihah, Rabbil Alamin, Allah yang merawat alam semesta ini. Kita hanya meracik sebenarnya, menanam, tapi yang menumbuhkan ya Allah. Ya. Terus lagi kalau kita pikir pohon kelapa itu ampun, bisa nggak kira-kira disadap pohon kelapa? Daripada airnya naik ke atas, lebih baik kita bawa dan kita sadap gitu. Ya. Masukin tuh selang, alirin ke galon-galon, bisa nggak? Capek lo bawa air ke atas, kadang-kadang berapa meter tuh, sampai 20 meter. Udahlah, gua sabotase aja dah, sodok begitu. Bisa nggak? Lo kok nggak bisa, kan airnya banyak. Kalau ada 20 kelapa, minimal 1 kelapa 1 liter, berarti 20 liter tuh dibawa ke atas. Dari mana itu? Sini aja kita nggak sanggup. Belum lagi anak kecil nanya, Pak, duluan batok apa duluan airnya? Coba. Ayo jawab. Duluan airnya rembes, duluan batoknya air kagak masuk. Nah udah kagak paham dah kita. Baru ditanya mana kecil kita. Mbak, itu buah kelapa itu bisa ada airnya. Bagaimana ceritanya, Mbak? Itu batok dulu, apa airnya dulu? Udah, kita nggak bisa jawab gitu aja udah. Kalau batok dulu bagaimana? Air kagak masuk. Kalau air dulu rembes, disambung. Udah, pokoknya itu Rabbil Alamin, Allah yang rawat total. Kita cuma nanam doang, padahal kita nggak apa-apain, kita lempar doang. Nah, kelapa kan banyak di pinggir laut, pantai. Kenapa? Ya karena ke bawah ombak. Apa petani merasa nanam? Enggak. Ada yang sengaja ditanam, ada yang tumbuh sendiri. Banyakan tumbuh sendiri. Ya. Atau manusia ngambil aja hasilnya. Kapan nanam lo? Minimal kata Allah, bersyukur deh sama gue deh. Nanam kagak, tinggal ngambil. Nih manusia nih. Paham boten? Boten tau boten. Terus, nah dikit lagi nih. Fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba. Kemudian kami tumbuhkan di atas bumi itu habban, biji-bijian, wa 'inaban, anggur, wa qadba, sayur-sayuran. Ai fa akhrajna bidzalikal ma'i anwa'al hububi wan nabatati. Kemudian kami keluarkan dengan sebab air itu macam-macam bijian dan tumbuh-tumbuhan. Habaan yaktatun nasubih, yaitu biji-bijian yang dijadikan makanan pokok oleh manusia. Apa? Jagung, beras, gandum, kan biji-bijian semua. Kita makan biji, gak beda kita sama burung lakbet sebenarnya. Mau kalau lakbet melangsung, kalau kita diapain dulu? Iya, jangan merasa beda kita sama burung lakbet. Sama kutilang sama, kita sama-sama makan biji. Bener apa bener? Pikirin dah, kita sama mau kutilang, sama-sama makan biji. Cuma kalau kutilang mah langsung makan biji, kita mah diapain dulu? Diolah, jadi beras, jadi getuk. Getuk apa namanya? Uli, bukan getuk. Kalau getuk dari apa? Oh, udah beda loh, ya. Jadi singkong getuk ya. Udah berubah ya. Kali orang sini nggak kenal getuk.
Terus wayat dakhirunahu, dan mereka simpan. Ada lumbung padi, nggak mungkin lah bisa dimakan semua. Dulu ada yang namanya KUD, Koperasi Unit Desa. Tahu sekarang masih ada apa enggak? Udah nggak ada ya. Di Pak Harto, walaupun banyak orang nggak suka, tapi idenya hebat gitu. Ya, ada kebaikannya banyak. Swasembada pangan dulu kita, luar biasa. Sekarang pangan impor. Makanan pokok diimpor, bayangkan aja, udah susah itu sebenarnya. Ya kebaikannya ada, nggak semua orang nggak baik. Terus, wa inaban syahiyan dadidan, dan anggur yang enak yang lezat. Apalagi wasairul bukul bima yukalu rotban, dan berbagai macam sayur-sayuran yang dimakan dalam keadaan segar basah begitu. Apa pernah nggak sampai tuntas ngeliatin tiap hari pohon kangkung? Petani cuma ngelempar aja batang kangkung, tengok dah sebulan jadi apa? Ya, jadi kangkung, masa jadi toge gitu. Ya, apa kita perhatiin tuh tiap hari kan kagak? Enak kita makan itu. Nah ini Allah lagi ngajak kita tafakur. Wa zaitunan wa nakhlan, ay wa akhrajna kadzalika asyaru zaituni wan nakhil, dan kami keluarkan juga asyaru zaitun, pohon-pohon zaitun, wan nakhil, dan pohon-pohon korma. Yakhruju minaz zaitu warrutabu wat tamaru, keluar dari pohon-pohon tersebut az-zait, minyak zait. Ya, zaitun itu menghasilkan minyak zait. Ya, waktu di Maroko tuh banyak home industry itu, hampir setiap rumah itu ngolah minyak zaitun. Ya, sekarang udah banyak di swalayan. Tapi paling asli itu mah. Ya, jadi minyak zaitun diolah gitu, jadi minyak. Ya, waktu pulang tuh bawa berapa galon ya. Asli langsung dari home industry itu. Sebelah, nggak jauh dari tempat saya kos. Terus warutabu watamaru, ya korma basah, korma kering. Wahadaika gulba, dan apa kebun-kebun yang rindang. Ai basyatina katsiratul asyar, kebun-kebun yang banyak pepohonannya. Multabbatal alghsani, dahan-dahannya rindang begitu. Saling berdempetan, ya rindang gitu. Wa fakihatin wa abba, dan buah-buahan, wa abba wa anwa al fawaki wa thimar, dan keluar dari air tersebut macam-macam buahan. Luar biasa itu, Pak. Kama akhrajna ma tar'ahul bahaimu, sebagaimana kami keluarkan yang menjadi makanan binatang yang digembala oleh binatang ternak. Ya, rumput. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan al-abu ma ta'kulul bahaimu minal usbi. Arti ab artinya apa yang dimakan oleh binatang ternak atau dimakan oleh binatang minal usbi, berupa rerumputan. Itu namanya abban namanya. Termasuk Allah tumbuhkan dari air yang turun dari atas tadi berupa rerumputan. Itu semua untuk apa? Mata allakum wali an'amikum, untuk kesenangan kalian, wali an'amikum, dan untuk kesenangan ternak kalian. Ai akhrajna dzalika wa ambatnahu liyakuna manfaatan wa ma'asyan lakum ayuhan nas wali an'amikum. Kami keluarkan itu dan kami tumbuhkan supaya manfaat dan untuk penghidupan kalian wahai manusia, wali an'amikum, juga untuk menghidupi ternak kalian. Ini manusia banyak yang bersyukur, Pak. Qala Ibnu Katsir mengatakan wa fil adil ayati imtinanun 'alal ibad.
Wa fi hadhil ayati imtinanun al-ibad. Dalam ayat ini, ya, dalam ayat-ayat ini apa? Imtinanun al-ibad. Allah memberikan anugerah kepada para hambanya. Wa fiha istidlalun bi ahil nabati minal adwi al-hamidah. Dan dalam ayat ini merupakan pengambilan kesimpulan, yaitu ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan dari bumi yang mati ala ihyail alsami ba'da makanat idhaman baliyatan wa awsalan mutafarriqatan. Istidlal namanya, ada dalil, ada istidlal. Dari itu ya petunjuknya istidlal, mengambil mana tersirat dari petunjuk itu. Maksudnya apa nih ayat? Bukan sekedar kita diajak berpikir tentang makanan kita, tapi tadi ada tanah yang kering kerontang, kemudian kami turunkan hujan, dengan hujan keluar tumbuh-tumbuhan, dari tanah yang mati keluar tumbuh-tumbuhan. Ini sebenarnya ayat istidlal, mencari mana tersirat apa? Allah mampu menghidupkan kita yang sudah menjadi tulang belulang sekian lamanya. Seperti Allah hidupkan tanah yang kering kerontang, kemudian keluar tumbuh-tumbuhan, gitu. Ala iyail alsami, Allah hidupkan jasad-jasad ba'da makanat idhaman baliyatan, setelah menjadi tulang belulang yang hancur. Baliyah itu hancur. Coba cucu Nabi Adam udah berapa abad, nanti Allah bangkitkan. Jadi kita nggak usah mikir dah, terima beres gitu aja. Ya kan tulang belulang kita udah hancur nih, apalagi daging dah, tulang aja hancur. Terus ntar bagaimana Allah hidupkan kita? Ya udah nggak usah mikir, tuh urusan Allah. Pokoknya ntar begitu trompet kedua bangun, insya Allah tulangnya nggak ketukar. Muki kita nggak ketukar sama muki tetangga kita, kagak. Jempol kita aja nggak ketukar nih. Saya ingatkan dulu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kepengen lebih yakin bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Kata Allah, udah kamu blender 4 macam burung. Situ burungnya nggak disebut dah, ulama beda-beda di situ. Kalau kita pakai cara kita aja dah, burungnya burung apa? Lakbet, kutilang, tekukur, sama emprit. Gitu. Kalau masih kecil tahu burung emprit. Terus apain? Tumbuk. Kalau kita bilang blender itu jadi satu. Hancur, jadi apa? Jadi halus begitu. Terus taruh di balik gunung masing-masing. Tadi taruh, panggil, emprit terbang, kutilang terbang, lakbet terbang, tekukur terbang, kagak ketuker itu. Udah, itu bukan urusan kita ibadah. Gitu aja. Tuh, tulang belulang sudah hancur, kemudian Allah bangkitkan kembali. Gampang buat Allah itu. Makanya tadi ngambil dalil dari bagaimana bumi yang kering kerontang, kemudian Allah tumbuhkan dari berbagai macam tumbuhan. Itu diantara mana ayat. Jadi kita harus berpikir ke situ. Tsumma dzakara ta'ala ba'da dzalika ahwalal qiyamah. Kemudian Allah sebut setelah itu tentang huru-hara hari kiamat. Faqala fa idza ja'atis shakhah, ai fa idza ja'at shayhatul qiyamah, apabila datang teriakan kiamat, allati tasukhul adzana, yang memekakkan telinga-telinga manusia, hatta takadu tasummuha, hingga membuat telinga itu menjadi budeg, menjadi tuli. Tiupan trompet malaikat Israfil. Luar biasa. Allah ceritakan tiupan itu kapan dan bagaimana kejadiannya. Begitu kan tiupan 2 kali, Pak. Tiupan pertama kiamat, mati semua yang ada di alam semesta ini. Itu jarak tiupan pertama kedua 40 tahun. Bahkan manusia semua, yang mukmin, yang kafir, yang taat diistirahatkan. Jadi orang yang maksiat dapat dispensasi itu 40 tahun gak disiksa, ditidurin aja udah. Itu menurut keterangan beberapa kitab. Setelah 40 tahun
Hidup lagi, bangkit manusia semua. Makanya dalam surah Yasin jelas banget apa? Man ba'dana min marqadina hadza. Siapa yang bangunin saya dari tempat tidur saya? Emang tidur kita semua. Apa yang maksiat, yang kafir tidur juga. Mungkin nggak disiksa, dikasih istirahat 40 tahun. Nah, baru udah kita digiring ke padang mahsyar itu. Itu jarak tiupan pertama dengan kedua berapa tahun? 40 tahun. Nah, di sini yang terjadi adalah tiupan kedua. Ya, setelah tiupan kedua, tiupan dibangkitkannya manusia. Nah, Allah ceritakan kayak apa tuh huru hara hari kiamat saat itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abihi wa sahibati wa bani. Di hari dimana manusia lari dari saudaranya. Ini sekarang kita akrab sama saudara kita nih, ntar kita lari, takut sama saudara kita, takut ditanya hak. Wa ummi wa abi, dimana manusia lari dari ibu dan bapaknya. Ibu yang kita cintai, bapak yang kita cintai, tar kiamat kita kabur dari keduanya, takut. Coba bayangkan tuh. Silakan aja akrab di dunia. Istri gitu juga nih, istri nih apalagi tiap Sabtu Minggu olahraga berdua udah begantet mulu, udah kayak pisang gitu. Paham nggak? Kagak pernah mau lepas. Seakrab-akrabnya kita dengan istri, ntar kita lari dari istri kita. Suami lari dari istri, istri lari dari suami. Sama-sama takut ditanya kewajiban. Takut kita. Ini Allah ceritain. Wa sahibati wa bani, dan lari dari sahabatnya, wa bani, dan anaknya. Ai fa bidzalikal yaumir rahibi yahrabul insan min ahbabi. Ai fa bidzalika yaumil rahib, pada hari yang menakutkan itu, yahrabul insanu min ahbabi, manusia lari dari kekasih-kekasihnya. Siapa itu? Min akhihi, saudaranya, wa ummihi, ibunya, wa abihi, babanya, wa zaujati, istrinya, wa auladi, anaknya. Kenapa? Listigolihi binafsi, karena sibuk ngurusin diri sendiri. Coba, udah nggak sempat kita mikirin anak kita, udah yang terbayang bagaimana masa depan kita di akhirat, bagaimana ujung cerita kita, masuk neraka mau masuk surga, udah kagak kebayang dah. Semua kita telanjang, udah kagak sempat mikirin kayak gituan. Ini bapak sekarang akrab sama istri, ntar istri lari dari kita, kita lari dari istri, udah masing-masing sibuk sama urusannya udah. Ya. Ini menakutkan nih sebenarnya. Qala fi tashil, ulama mengatakan dalam tafsir at-tashil, zakara ta'ala firarul insani min ahbabi. Allah sebut manusia lari dari kekasihnya, tapi warattabahum ala maratibihim fil hunuwi was safaqati. Allah susun berdasarkan urutannya dalam belas kasih dan kasih sayang. Apa maksudnya? Fabada'a bil aqalli wa khatama bil aktsari. Allah mulai dengan yang lebih dikit, kemudian yang lebih banyak. Pertama Allah mulai tadi dengan apa? Dari saudaranya, ibunya, bapaknya, sahabatnya, anak. Itu kalau diurut tuh dari mulai paling dikit sampai paling banyak. Ya. Ibu emang berapa ibu? Bapak berapa bapak? Ya kan? Terus dari yang paling dikit siapa yang paling banyak? Yang terakhir apa? Bani, anak. Jadi Allah mulai dari yang paling dikit sampai yang paling banyak. Kenapa begitu? Li'anal insana asyadu sapaqatan, karena manusia sangat mencintai ala banihi, kepada anaknya, min kulli man taqaddama dzikruh, dari apa yang telah tersebut dahulu. Jadi terakhir anak tuh. Jadi disebut yang paling banyak. Nggak ada orang yang nggak cinta sama anaknya. Paham nggak? Segede-gedenya orang tua di akhir hayatnya dia cinta sama anaknya, apa? Minta didoain. Nah, bapak besok mau mati, gitu mama. Dia minta maaf sama anaknya kalau salah main di situ lagi. Paham begitu kan? Sekejam-kejamnya orang tua di akhir hayatnya pasti dia kembali kepada kita, gitu aja. Ngerti ya? Makanya nggak ada orang nggak cinta sama anak. Sebandel-bandelnya anak tetap orang tua cinta. Ini malah orang tua kepengen tuh anak tobat, bisa mendoakan dirinya gitu. Ini Allah yang nyatain hikmah dari ayat yang kita petik. Jadi nggak ada orang yang cinta sama anaknya. Ya,
kecuali anak kecil yang kamu dicintai. Nah, lain cerita tuh kayak Kan'an gitu kan sama Nabi Nuh. Disuruh naik kapal kagak mau. Tuh orang anak yang gak mencintai sama orang tua. Tapi secara naluri nggak ada orang tua yang nggak cinta sama anak. Gitu. Minimal di akhir hayatnya. Ya, ini saya kan orang tua juga. Ya. Terus ayat terakhir apa? Likulli amri minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ai likulli insan minhum bidzalika yaumil asibi. Tiap manusia dari mereka pada hari itu, pada hari yang sangat kritis. Sya'nun yusgiluhu an sya'ni ghairi. Tiap manusia dari mereka pada hari yang sangat kritis itu punya kesibukan sehingga tidak sanggup lagi mikirin orang lain. Coba. Sya'nun yusgiluhu an sya'ni ghairi. Satu kesibukan yang membuat dia lalai dari mikirin orang lain. Nah, teman yang paling dekat siapa? Istri. Ntar kita masa bodoh sama istri kita udah. Kayak sama istri kita udah masa bodoh sama kita. Udah mikirin dirinya. Ya, silakan dah sekarang nih olahraga sama bini gitu pegang-pegangan. Ayo, nggak apa-apa. Ntar kita takut sama bini kita. Atau nggak kebayang tuh bini kita siapa? Kenapa? Kita sibuk dengan urusan kita. Urusan ini masa depan gue bagaimana nih, neraka apa surga? Itu doang dia pikirin. Ya Allah ya Rabbi. Fa innahu la yufakkiru fi siwa nafsi. Itu orang tidak berpikir lagi kecuali mikirin dirinya doang. Hatta innal anbiya shalawatullah alaihim, hingga para nabi pun, jangankan manusia, nabi, manusia pilihan-pilihan Allah. La yaqulul wahidu minhum. Salah seorang dari mereka juga ngomong begini, yauma idzin, pada hari itu, nafsi, nafsi. Udah urusin aja diri lu dah. Gue lagi urusin diri gue nih. Coba bayangkan. Jangankan manusia di Pitara, ini Pitara bukan? Mampang ya, Mampang. Jangankan manusia di Mampang, nabi aja ada yang ngomong nafsi, nafsi, diri saya, diri saya. Apa? No time for you, kata Nabi begitu udah. Ya, paham nggak? Nah ini ya, mudah-mudahan ini ayat menjadi itibar, menjadi buat bahan tafakur buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang dapat Allah sampaikan. Ini menarik ini ya, nasihat buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.